ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jamil masyayikhina wa ila khususan sahibul kitab wa li qadi hajatana wa hajati abana wa ummatana. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah. Fal maliku tawi malik iku yudhiru mertelake sapa malik al faroha ing bungah wasururo tegese bungah. Tafsiriyah bidzalika kelawan mengkono sidqa hubbihi nyatane minal fakiri saking wong fakir wabi hadiyatihi lan kelawan hadiah wabi hadiyati lan kelawan hadiah ing fakir kelawan hadiah ing fakir li ajli takdimihi krono arae ngagungake mengkono ngagungake mengkono fakir lahu maring mengkono malik wasyidki hubbihi lan temen demene mengkono wasyidki hubbi lan temen demene mengkono al fakir li ajli intifaihi krono arai ngalap manfaat fakir li ajli intifai bil khubzah kelawan roti siji bil khubzati kelawan roti siji wayusi bulan ganjar sapa mengkono wayusi bulan ganjar sapa malik ala tilkal khubzati ngatasi roti siji bima kelawan perkara layu qaddaru kang ora den kira-kiraake apa qadruhu kira-kirane ma nyatane minal atoi saking peparing li ajli sidqil mahabbah krana ara-arae temen-temen wa ta'dhimi lan ngagungake la li ajli naf'i krana ora arai manfaat bil khubzati kelawan roti siji. Jadi hidangan itu esto bukan manfaatnya tapi estona kita kepada yang hadir. Justru kita itu menghargai kepada fuqara masakin saat fuqara masakin yang hadir. Ada dawuh dari Al-Haddad, Habib Alwi Al-Haddad di dalam sebagian kitabnya beliau dawuh bahwa at-taksir fil tasadduk itu kamani iha. Orang yang den beden di dalam tasadduk itu sama dengan orang yang mani'u tasadduk, sama dengan yang orang mani'u tasadduk. Orang sing den beden aparing de orang padena orang ini kalau aparing ya lo den beden gimana enggak istilahnya maaf enggak sembrono gimana. Kadang-kadang nasi berkat jam masaknya duhur diberikan jam 3 malam lakar palak berui lo den beden dek remah kadang-kadang tetangganya gak diundang yang jauh. Ini kan juga ada unsur ada unsur taksir. Jadi den beden di dalam masalah tasadduk ini dawuhnya Habib Alwi Al-Haddad kamani iya seperti mana adalah orang yang tidak mau tasadduk. Wa fi fatawi khotimah al-muhaqqiqin lan ing dalem fatawane khotimah al-muhaqqiqin al-alamatu
al alamatu utawi wong kang banget alime rupane Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Kitabnya ini mulai terbit lagi dari Mesir, punyaan Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Ini dulu lama nggak pernah terbit, sekarang terbit lagi. Iku kola dawu sapa Syekh annasidata mahabbatihim ing bangete demene salikina ay asalikina pira-pira wong kang ngambah dalan syariat, pira-pira wong kang ngambah dalan syariat oleh suluk lahu maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku hatta ana ba'dhum sehingga sebagiane mengkono-mengkono salikin iku yaftatihu ngawiti sapa ba'dhum, iku yaftatihu ngawiti sapa ba'dhum a'malahu ing pira-pira amale ba'dhum kullaha ya sekabehane amal oleh ngawiti biniyati ja'li sawabiha kelawan niat dadekake ganjarane amal lahu maring Kanjeng Nabi. Iku alaihi tetep ing atase Kanjeng Nabi afdhalus sholati utawi luweh utama-utamane rahmat takdim. Wa azka salami lan luwih bagus-baguse ruba keslametan bil asolah kelawan babar pisan. Wala yahturulan ora krentek bibalihi kelawan atine ba'duhum apa sawabuha ganjarane mengkono-mengkono, apa sawabuha ganjarane mengkono-mengkono akmal, apa sawabuha ganjarane akmal linapsi krana awak dhewe ne ba'duhum illa angin ba'da ja'liha ing dalem sakwise ndadekake mengkono-mengkono akmal lahu maring Kanjeng Nabi. Summa intasaddaqa nuli lamun nampa sedekah alai ing atase ba'dhum sapa Rasulullah aiko bilahu tegese nampa sapa Kanjeng Nabi ing mengkono-mengkono aiko bilahu nampa sapa Kanjeng Nabi ing mengkono-mengkono tasadduk minhu saking ba'dihim ala waji sedekah ing atase dalan sedekah. Wa ilam yukti senajan ora paring sapa Kanjeng Nabi ing ba'duhum sayan ing suwiji-wiji fariha mongko bungah sapa mengkono-mengkono ba'duhum oleh bungah bidalika kelawan mengkono-mengkono qabilahu asadal farahi kelawan bangete bungah. Jadi kalau kita diberi orang, kita harus bisa membuat orang yang memberi itu bahagia, merasa senang. Semisal amit sampean diberi makanan, yus di alam dinikmati, disyukuri, alhamdulillah enak sekelangkong, terima kasih, enak betul masakan sampean. Sampean diberi orang, maaf, dihadiahi apa, ada orang datang membuat diberi sampean itu apa ya, surban, ya dipakai surbannya walaupun toh sekali dua kali, alhamdulillah saya enak pakai surban, seperti itu. Sampean diberi orang gula, orangnya semisal masih ada gulanya, dibuat kopi, dibuat teh, dibuat susu, alhamdulillah gulanya cocok dan seterusnya. Jadi bagaimana biar orang itu merasa bahagia memberikan hadiah kepada panjenengan. Jadi kalau gitu akhirnya terus. Jadi jangan justru nggak dipakai, nggak diapa. Akhirnya orang, oh makin beri lo kira yang gue seperti nikah. Ini juga kurang baik. Jadi digunakan yang lebih bermanfaat. Ya, ini. Jadi akhirnya asad dal faroh, membuat orang lebih senang. Walihadal khuluq lan iku kedhe mengkono-mengkono pakerti halawatun tai manis. Ya jidua kang nemu ing mengkono-mengkono halawah sapa al abdu kawula fi nafsi ing dalem awak dhewe ni abdun la yuqaddaru
la yuqaddaru kang ora bisa den kira-kiraake apa qadruha kira-kirane halawah wa hadza utai mengkono ihda wa in kana senajan ana sapa Kanjeng Nabi iku gonian kang semugih sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an mislihi saking padane hadza fa wa utai hadza iku adabun apa kerti latak bahkan orang ngarang kang orang ngelarang ing adab sopo asyariatu Kanjeng Nabi kang gawa syariat. Nah ini betul-betul hari ini bermunculan sebuah aliran, sebuah pemahaman yang macam-macam karena ginikah dawuhnya Ye Hasim di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, orang ngambil ilmu itu harus jelas sanadnya. Ini pentingnya. Karena banyak orang tidak memahami ilmu secara utuh bahwa saya dapat ilmu dari guru saya punya guru namanya Kiai Ali Mustafa bin Said, itu guru saya di Lirboyo mulai ibtidaiyah kelas 4 sampai kelas 6. Beliau dawuh bahwa kunci dari agama ini adalah satu adalah akhlak, yang kedua adalah kemanusiaan. Kunci dari agama itu adalah akhlak dan kemanusiaan. Ini betul. Beliau mencontohkan gini, seandainya contohnya kalau kita sholat di depan ada orang buta yang lewat, pas di situ ada lubang atau ada got, orang buta ini maaf akan jatuh, maka wajib kita itu membatalkan sholat demi menolong mereka. Karena apa? Sholat urusan kita nih Gusti Allah itu adalah kemanusiaan. Dikhawatirkan dia tercelaka betul. Ini kadang-kadang seperti itu. Contoh lagi, kita sholat ada orang anak kecil mau digigit ular dan lain sebagainya. Hari ini banyak orang berkedok agama tapi enggak memahami makna agama. Contoh, di dalam masalah musibah beberapa bulan yang lalu dalam kasus pandemi, banyak orang-orang yang berkedok agama ini justru tidak mau dengan kedokteran, dengan nasihat dokter, padahal di dalam masalah kedokteran kita juga harus pasrah ke dokter, ya. Di dalam masalah pertanian kita harus pasrah di dalam pertanian. Buktinya apa? Pada waktu itu Kanjeng Nabi pernah di dalam kasus semangka, beliau bercocok tanam, saat itu nggak berhasil, akhirnya ditanya atau diberitahu oleh petani, beliau mengatakan dawuhnya, ya antum a'lamu bi umri dunyakum. Di dalam kasus-kasus tertentu kita harus betul-betul, walaupun toh kita orang agama, ke dokter ya tanya dokter. Intinya ya kepeleng pusing ya beli obat, tanya dokter. Jangan anak kecil pusing sama beli bodrek, ya jangan beli bodrek, sini harus tanya ke dokter. Nanti kadang-kadang pusing anak kecil disuruh minum minyak tanah, ya jangan, harus tanya ke dokter. Mereka lebih tahu tentang kesehatan. Ini banyak. Jadi yang kedua yaitu agama saat difahami salah, ini bahaya. Contohnya jihad, harus perang ya, dan lain sebagainya. Ini banyak gara-gara apa? Cara memahami agama tidak utuh. Jadi hari ini banyak berseliweran orang-orang yang berbaju agama tapi sebenarnya belum mampu untuk betul-betul menyampaikan hukum yang pas. Jadi betul kita harus memahami Islam secara utuh, mulai fikihnya, mulai hakikatnya, ya, sampai kepada fikih kebangsaannya. Jadi hari ini sudah mulai darurat, kita juga harus mulai membaca hubul waton, kebangsaan dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, justru kita tidak cinta dengan tanah air sendiri. Yus kita ikutilah himbauan pemerintah. 17 Agustus masang bendera, yang masang bendera. Deki ngampul, makin lo bendera saya sudah merdeka. Mulai dulu saya nggak merdeka. Ini kan
Yus cuma masang bendera itu lesohnya apa toh? Cuma merah putih. Yo diletakkan yang pas, merahnya di atas, putihnya di bawah. Nanti dibalik, putihnya di atas, merahnya di bawah. Jangan. Yus kita ikut pemerintah karena beliau yang betul-betul ngerti di dalam kebangsaan. Masalah pertanian kita tanya, masalah keuangan kita ke perbankan dan sebagainya lah. Kita harus menjadi muslim yang baik, ya. Harus tidak menyakiti orang lain dan sisi kemanusiaannya, akhlaknya diperbaiki. Gitu aja, nggak usah macam-macam. Wa idza uhdiyalan ing dalem nalikane den hadiyahake litifli maring bocah cilik kang wis mati apa sayun suwiji-wiji min qiraatin saking wacan wa nahwi halan sepadane qiraah lahi kohu mongko tetemu apa say ing tifel. Loh, tafsil fa imma ayyakuna ana kalane yen to ana apa mengkono-mengkono sayun iku ziyadatan dadi tambahan lahu maring tifel fi husnil waji ing dalem baguse wajah wa nurihi lan sinare wajah wa nahwi dari kalan padane mengkono-mengkono husnul wajah au yakuna utawa yen to ana apa sek iku liman kedhe wong sawabu amali kang utawi ganjarane amali tifel iku lau kediman miman saking wong takodama kang wis dadi dingin apa dikruhu nuturake man wa aidu dalika utawi baline mengkono-mengkono sek iku ila tifel maring bocah cilik. Wa idza uhdiyalan ing dalem nalikane den hadiyake apa sawabu sek ganjarane suci-wici li insanin maring menungso wa utawi insan iku hayyun wong kang urip sara mongko dadi apa mengkono-mengkono sek iku fi sohaifi hasanati ing dalem pira-pira buku kebagusane mengkono-mengkono buku kebagusane insan. Fa ilam yata'ahal mongko lamun ora dadi ahli sapa al muhda wong kang den wehi hadiah apa lau al khayyan iku urip au mayitan lil ihdai maring den wehake hadiah bisa babi syirikin kelawan sebab syirik au nahwi utawa sepadane syirik faya udu mongko bali apa mengkono-mengkono sek ilal muhdi maring wong kang awe hadiah kaanahu kaya al muhdi kulam yuhdi ora awe hadiah sapa mengkono-mengkono olam yuhdi ora awe hadiah sapa mengkono-mengkono al muhdi. Ini kan banyak kadang-kadang orang itu maaf ditinggal mati anaknya yang masih kecil, anaknya umur 2 minggu meninggal. Ini apakah manfaat? Tetap manfaat kepada mayit. Dawuhnya sohibul manahil au yakunu yakunu ziyadatan lak fi husnil waji wa nurihi. Anaknya besok tambah ganteng, tambah baik, atau nanti justru kembali kepada orang yang sedekah. Lah akhirnya bagaimana? Semisal panjenengan iki karena gini kan, awalnya tahlil itu untuk menolong kepada orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu umpama maaf banyak dosanya, iki kan dikirimi kebaikan lewat tahlil karena tahlil sedekah. Loh bagaimana kalau anaknya ini masih 2 minggu sudah meninggal, maksiat saja belum gitu loh. Dohirnya kan gitu toh. Ya terserah panjenengan. Wah umpama sampean tahlil ya bagus loh, masih nyampe juga. Nah, kecuali sampean celok endien enggak punya, maaf enggak saya tahlili. Ya bilang kepada masyarakat, maaf ya tahlilnya sehari 2 hari 3 hari saja karena saya enggak punya untuk dhiyafah, untuk hidangan. Ya sebenarnya masyarakat tidak butuh dhiyafah. Karena apa? Cuma tahlil saja wis, yang penting ada rokok, ada kopi, ada kudu dan gitu.
Sebenarnya ini yang jadi problem itu bukan itu. Karena apa? Dibesar-besarkan sendiri, dibuat fitnah-fitnah sendiri. Ya, ini semua gitu. Jadi kadang-kadang masalah-masalah apa ya? Masalah-masalah kegiatan-kegiatan masa kemasyarakatan, kegiatan taklim dan lain sebagainya itu lama tidak istiqomah, tidak bisa istiqomah gara-gara biasanya masalah diafah, masalah hidangan. Ongguna sesungguhnya walaupun seorang nggak punya itu, yo ingin di rumahnya adakan rutinan, diadakan ngaji, diadakan manakiban. Cuma kadang-kadang masyarakat ini kan takalluf sendiri, memaksakan sendiri, akhirnya apa? Merasa tidak pantas. Padahal saya yakin tetangga kita, kayak kita tidak sampai ke sana. Wis ngaji yo ngaji. Karena kalau ngurusi itu kiai-kiai nggak mungkin turun ke desa-desa. Kadang semalam ya terus ke desa. Kiai kita ke desa. Di rumah padahal masih banyak tamu, beliau sudah ke desa. Apa? Ngalatin masyarakat. Jadi untuk masalah tahlil anak yang meninggal kecil, kalau di dalam kitab tetap nyampe. Dawuhnya kitab barusan adalah fi ziyadatan lahu fi husnil wajhi wa nurihi. Atau kalau enggak gitu nanti kembali kepada orang yang sodakoh. Di dalam ini ka'annahu lam yuhdi itu. Umpama sampian tahlil cuma sekali, 2 kali, 3 kali, bilang ke masyarakat, nanti biar enggak dikira sampean enggak senang tahlil gitu. Maaf, saya masih repot. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting ini jelas kita sepakati bahwa ini amrun ikhtilafiyun. Amrun ikhtilafiyun, cuma anak kecil yang belum pernah melaksanakan dosa sekalipun ditahlili juga nyampe ziyadatan li husnil wajhi wa nurihi. Ini yang perlu difaham. Karena kan enggak, teman-teman itu kan pakainya pakai akal, enggak pakai dalil. Akhirnya wong pahala ini tahlil untuk orang yang meninggal dosanya banyak, anak kecil enggak usah ditahlili, adik dosa sekali. Besok enggak usah tahlil. Wah, akhirnya terus enggak ada tahlil-tahlilan. Masya Allah kan ya gitu, akhirnya gitu. Jadi mari kita pahami ajaran kitab kuning itu dengan pengertian yang baik, dengan dasar yang baik, dawuh-dawuh ulama, jek sampai cuma dimasukkan alam pikiran tok, itu ya bahaya. Karena ada syariat itu ada wilayahnya untuk dipikir, ada yang enggak. Contohnya apa? Sering disampaikan oleh para fuqaha, kasus di dalam masalah orang yang kentut itu. Orang yang kentut ini kan yang batal amit belakang, jalan belakang, anusnya si kentok, tapi si diwudui ya tetap muka, walaupun tuh si kentok buri, si kentok kantok jalan budi, masa si wudui jalan budi enten. Ini hal-hal ya gitulah. Jadi kadang-kadang ada wilayah-wilayah agama yang nggak bisa dirasionalkan juga ada. Cuma kadang-kadang karena kita gengsi, gayanya manhaji, akhirnya kita nggak mau. Ada kok wilayah-wilayah yang nggak rasional. Kadang-kadang ada itu sama dengan teman-teman. Sudah berhasil, sudah ganteng, hidup di Jakarta lama, ibunya jual rojek, itu loh ya aku. Itu siapa? Tetangga saya. Padahal ibunya sendiri jual rojek. Itu untung ibunya nggak ngerti-ngerti, kan menyakitkan tuh. Siapa itu yang di tetangga saya jual rojek sebelah, padahal ibunya mentang-mentang berhasil sepatuan semiran terus ibunya nggak diaku. Itu ya ada kakaknya tukang ngarit nggak diaku kalau itu ada kakaknya. Kita nggak bisa, boleh seperti itu. Syarhur Ratib wa amma qauluhu namun tawi dawi Allah taala wa an lan temestune kelakuan iku laisa ora ono iku lil insanin kedue menungso apa ilama saa kang nglakoni sapa insan falam yanfi mongko ora nafi'aki apa kaul intifa'ar rajuli ing oleh ngalap manfaat wong lanang
bisa yihwirihi kelawan amale liyane rajul. Wa inna manufiya angin pestine den nafiake apa milkuhu milike mengkono-mengkono ghair li ghairi sa'ihi maring liyane amale ghair. Wa bainal amrayni lan iku ing dalem antarane perkara loro minal farqi nyatane beda ma utawi perkara la yafa kang ora samar apa mengkono-mengkono mah fa ahbaro mongko awe khabar sapa Allah Gusti Allah taala annahu ing temen sedene mengkono-mengkono insan iku layam liku ora miliki sapa insan ila bisa angin kelawan amale mengkono-mengkono insan wa amma sa'yu ghairiana pun tai amale liyane insan fawa mongko tai insan iku milkun den miliki lisaihi kedhe wong kang nglakoni mengkono-mengkono lisai kedhe wong kang nglakoni lisai kedhe wong kang nglakoni mengkono-mengkono sek fa in sa'a mongko lamun karep sapa sai ayab dulaut ayab fa in sa'a mongko lamun karep sapa sai ayab dulaut tawi yen to paring sapa sai ing mengkono-mengkono sapa sai mengkono-mengkono hasile ai falahu li ghairihi maring liyane mengkono-mengkono sai iki sama ngeten lho Mas. Sampeyan kerja upah ya. Sampeyan kerja dadi buruh semisal, dadi pekerja. Terus sampeyan itu dapat gaji HP semisal, dapat ongkos diberi HP oleh tuan rumah. Karena sama menolongi. Ini kan milik sampean. Terserah panjenengan diberikan kepada orang lain, sama ambil terserah sampean. Diberikan kepada orang lain juga nggak apa-apa. Sama dengan kita. Kita bersedekah. Ya, ij'al sawaba ma tasaddaqnahu ila Muhammad juga tidak nyampe. Ya, ij'al sawaba ma qara'nahu ilah nggak apa-apa juga nyampe. Sama dengan itu kita dapat gaji karena kita bekerja, akhirnya baik kita miliki atau kita berikan kepada orang lain juga nggak apa-apa, atau dimakan bareng, dapat uang akhirnya beli mie goreng masak bareng dimakan-makan bareng juga nggak apa-apa. Ini analoginya seperti itu. Ayabdullahu li ghairi wa insa'a lalamun karep sapa mengkono-mengkono sai ai falahu ayub kiau tau yen to netepake sapa sai ing mengkono-mengkono sek linapsi maring awak dhewe ne sai wau tai mengkono-mengkono Allah subhanahu kelawan maha suci Allah iku lam yakul ora tau dawuh sapa Allah la yantafu illa bimasaa. Gusti Allah dawuhnya kan cuma wa alaisa lil insanin illa masaa. Beliau tidak pernah dawuh la yantafu illa bimasaa. Akhirnya ketemu yang selama ini dibuat hujah oleh kelompok-kelompok yang tidak mau tahlil karena alasan ini ternyata cara memahami Qur'annya kurang benar. Karena Qur'an itu harus difahami dengan balaghah, difahami dengan ilmu ma'ani, difahami dengan mantek, difahami dengan beberapa hadis, asbabul wurud, asbabun nuzul. Tapi tidak bisa hanya dimahami lafadznya tok, tidak bisa. Harus difahami juga dengan ilmunya ulama. Karena kalau difahami sendiri, apalagi yang memahami nggak punya ilmu, ya justru nggak karo-karoan nantinya. Ini karena ya kefahamannya ya salah. Li anna wa ta Allah subhanahu Allah iku lam yakul ora tau dawuh sapa Allah layan tafi'u ya. Ora ngalap manfaat sapa mengkono-mengkono insan illa bima sa'a. Illa angin bima kelawan perkara sa'a kang ngelakoni sapa insan. Maksudnya kitab Ar-Ruh. Justru kitabnya Ibnu Qayyim sendiri. Justru gini, kita itu umpama ingin bersihkan kandang, tahunya para ulama. Sampai itu kalau ingin bersihkan kandang ayam, yo sampai masuk ke kandang ayam. Masuk ke kandang ayam dibersihkan.
Sama ingin tahu, ya harus memahami kitab-kitab orang-orang sana. Contohnya Ar-Ruh dan lain sebagainya. Jangan anti. Jadi kalau kita ingin tahu ya telusuri. Oh ternyata sudah ada perubahan-perubahan kitab otentiknya atau sudah masukan-masukan hal yang benar. Hingga ada wasohahahu siapa itu kan ada tuh. Nggak ahli hadis tapi mensokihkan hadis kan banyak sekarang taklekan tuh. Catatan kaki kitabnya orang Sunni dicatat di kaki oleh orang-orang lain. Ya ngambil karyanya orang cuma diarahkan sembarangan. Akhirnya wasohahahu siapa? Kira wong sekelas itu kok sudah mau mentaskeh hadis loh. Itu kan dia aneh. Wasohahahu al-Albani apa siapa? Pun. Waqala dawu sapa Ibnu Qayyim firruhi ing dalam kitab Ruh. Fa ingkila mongko lamun den ucapake apa fahada utai mengkono ihda iku lam yakun ora ana apa daiku ma'rufan kang den weruhi fi salafi ing dalam wong kuno. Ya, amit at-tamassuk bisalaf insyaallah lebih aslam. At-tamassuk berpegang teguh dengan pendapat ulama kuno fa insyaallah lebih selamat. Ya, berpegang teguh kepada ulama kuno fa insyaallah lebih selamat. Sama lihat di dalam kitabnya Habib Zain bin Semit ya, di dalam kitab Minhajus Sawi itu ada. Walam yukin lan ora kok ngapa nakluhu nakal mengkono ihda pindah idaan wahidin saking wong siji minhum saking salaf ma'asidati khirsihim sertane banget lobane mengkono salaf alal khairi ing atase kebagusan wala arsyadahum lan ora nuduhake ing mengkono salaf sapa annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi maring mengkono da waqat arsyadahum lan teman-teman nuduhake sapa Kanjeng Nabi ing salaf ila doa maring doa wal istighfar lan istighfar was sedaqah lan sedekah wal haji lan haji wasyam lan siam lan pasah falau kana mongko lamun ana apa sawabul qiraati ganjarane maca iku yasilu tumeka apa sawab la arsadahu mongko yekti nuduhake sapa Kanjeng Nabi ing mengkono salaf ilahi maring da lakanu mongko yekti ana apa salaf iku yaf'aluna agawe sapa mengkono salaf fal jawabu mongko utawi jawabe iku amma sabab alladzi kang li ajlihi krana arai alladzi kulam yadhar ora pertelo apa dalika mengkono ihda fi salafi ing dalam wong kuno fi salafi ing dalam wong kuno fawa utai sabab iku annau temen stune mengkono salaf iku lam yakun ora ono apa iku lahum kedue salaf apa auqafun pira-pira waqaf alamane ngatasi wong yakro kang maca sapa man wayuh dilan awe hadiah sapa man ilal mauta maring mengkono wong mati. Insyaallah. Wala kanulan ora ana sapa salaf iku ya'rifuna ngerti sapa salaf. Dzalika ing mengkono ihda albatatan kelawan babar pisan. Wala kanulan ora ana sapa salaf iku yaksiduna nejo sapa salaf al-qabro ing makom lil qiraati krana are maca Quran indau ing dalem sandinge mengkono indau ing dalem sandinge mengkono makom ing dalem sandinge mengkono makom kama kaya masalah yaf'alu kang agawe ing ma sapa annasu menungso al yauma ing dalem kidina wala kanalan ora ana sapa ahadum salah sijine mengkono salaf iku ya zatu nyekseni sapa salaf man ing wong hadarahu kang nekani sapa man ing mengkono ahad nyatane minan nasi saking menungso ala anna sawaba hadil qira'a ing atase ganjarane iki wacan Quran
iku li fulanil mayiti kedue matine matine mengkono fulan bal wala sawaba balik ora ana ganjaran bal wala sawaba hadi sedekah balik ora ana ganjaran iki sedekah wa saumilan iki poso lil mayit pun akhirnya pun wa ammama ana pun utawi perkara jarot kang lumaku apa adatuna kebiasaan kita bitahlil kelawan maos la ilaha illallah atau yang tahlil yang sudah kaprah di masyarakat lil mayiti maring mayit fi yaumi mauti ing dalem dina matine mengkono mayit malam pertama ila syabi'i maut maring dina kaping 7 mi mautihi saking matine mayit sampai malam petok wa fil arba'in ing dalem dina 40 areh wa fil mi'alan ing dalem dina 100 areh wa ba'da dhalik lan ing dalem mengkono mi'ah yuf'alu den lakoni apa mengkono tahlil kula sanatin ing dalem saben-saben taun khaulan kelawan dadi khol fi yaumil maut ing dalem dinane matine mayit fala baksa mongko ora ana bahaya iku maujud bi kelawan ma alasane apa li annahu krana mengkono li annahu krana tahlil iku minal awaid saking pira-pira kebiasaan fakot khali bloko kama kaya keteran kola kang dawuh sapa Sayyidi Gusti ingsun rupane Alwi Al-Maliki ing dalam kitab fi fatawa wa rasail ing dalam kitab fatawa wa rasail wa amma ma'ana pun te perkara yasnau kang agawe ing ma sapa aqribul mayiti pira-pira kerabate mayit minto amin nyatani nyuguhi panganan wa jami'in nasiran ngumpulake menungso alai ngatas itu tafsil fa in kana mongko lamun ana apa mengkono jamun nas iku li qiraatil qur'ani krana maca Qur'an wa nawilan sepadane qiraah mimma nyatane perkara yurja kang den arep-arep apa khairuhu kebagusane ma lil mayiti maring mayit iku fala baksa mongko ora ana bahaya iku mengkono maujud. Lah niki lho iki ketemu toh. Coba mari kita fahami bareng-bareng. Ini nanti akan ketemu masalahnya. Orang kita mengatakan bahwa tahlil itu cuma adat, bukan ibadah lah ya. Tahlil adalah minal awaid. Cuma isinya ibadah. Tahlil itu awaid, cuma lak dilaksanakan jadi ibadah. Ya sama dengan sampean. Main ke rumahnya saudara itu kan biasa, main ke rumah kanca, tapi dengan main akhirnya ada silaturahim, ada paringi teh pucuk berarti sedekah, salaman akhirnya musafahah dan lain sebagainya. Sama dengan tahlil, ini minal awaid. Cuma dengan tahlil akhirnya membaca Quran, akhirnya zikir la ilaha illallah, akhirnya diberi hidangan sepantasnya namanya sedekah. Jadi yang dari awal ini yang penting kita nggak sensitif. Kalau kita nggak sensitif, insya Allah menerima. Tapi kalau dari awal kita sensitif, nggak mungkin menerima walaupun toh diberi dalil yang banyak. Wes. Ulama menyoroti bahwa untuk hidangan tahlil tidak boleh diambilkan dari tirkah. Ya, biasanya kalau bapaknya mati ada anak yatim, ini kan nggak boleh diambilkan dari tirkah. Wes. Kita nggak usah ke Maliki dulu. Kalau dalam madhab Malikiku sesuatu yang menjadi hal yang lumrah ini adalah termasuk minal wasiat. Lihat di dalam kitab Tausih ada. Di Madura setahu saya, walaupun di Jawa hampir sama, kalau ada orang yang meninggal ini kadang-kadang maaf tetangga itu bawa beras. Tetangga bawa beras, ada yang memberi uang di komplung itu di kaleng, ada yang memberi minyak goreng, ada yang memberi
Aqua dan lain sebagainya. Ada yang beri uang. Uang ini semua kan bukan tirkah. Karena munculnya uang ini setelah orang itu meninggal. Tirkah itu kan sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit. Loh, wong datangnya beras, datangnya uang ini setelah orang itu meninggal, berarti bukan tirkah. Akhirnya dimasak ya nggak jadi masalah. Loh, orangnya kan mestinya kan, maaf, ini kan mestinya yaumul hazan. Ini susah. Loh, yang masak tetangga, bukan yang ditinggalkan. Jadi kadang-kadang darinya rukunnya tetangga itu, begitu ada yang meninggal langsung bagian yang muda-muda cari air, cari apa, becek tarup dan lain sebagainya. Ini rukun tetangga ini. Akhirnya apa? Mayit dimandikan, dikafan seterusnya. Langsung setelah itu di belakang ibu-ibu muslimat ada yang tanak. Kadang-kadang sudah ada yang nelpon, Mbak, ambilkan kambing itu yang bayar saya. Ambilkan sapi di bapak itu nanti yang transfer saya. Jadi ini semua bukan diambilkan dari tirkah. Ini yang salah paham. Salah paham hari ini berkembang adalah, maaf, kadang-kadang tidak boleh kalau diambilkan tirkah. Itu betul, cuma kenyataannya tidak pernah diambilkan dari tirkah. Justru kadang-kadang tambah banyak. Cek pun yang metu kepatian tapi sing mati ngibir rezeki dibi. Padahal orang mati itu gak bawa rezeki, rezekinya sudah habis, tapi bawa rezeki karena dirinya banyak orang yang takziah. Ya gitu lah. Jadi nah ini yang harus difahami, diluruskan di tengah masyarakat. Jadi nggak apa-apa karena apa, itu sumbangsih dari tetangga. Kecuali ekalaki edelem. Nah ini kalau ikut Syafi'i nggak boleh, tapi kalau ikut Malikiyah, di dalam Malikiyah itu wa minal adat adalah mayasna, itu juga nggak apa-apa. Jadi gini, kalau yang enak gini, begitu ada orang wafat diumumkan, semakin ini ada orang nyosol, semakin ini sudah di WA tok. Khawatir apa saudaranya nggak punya paket, nggak tahu sih. Jadi begitu meninggal, orang tetangga dikabari, sampai yang muda-muda cepat nyari LPG, nyari apa itu, ada yang masang terop dan lain sebagainya, cepat dimandikan. Tanya kepada ahli waris siapa yang mandikan, karena yang mandikan cari orang yang lebih bisa dipercaya. Setelah itu dikafani. Ahli waris itu lebih baik yang nggak ikut memandikan, duduk di musola baca Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad, seperti itu. Nggak usah ngobrol sendiri. Yang jauh ditelepon, diminta ridhonya, sampean ditunggu apa enggak. Kalau enggak, jenazahnya tepat saya mandikan. Kadang-kadang kasihan toh, ada orang anaknya ada di Jakarta, sini Jakarta 9 sampai 12 jam, 13 jam. Kalau mobil sendiri, kalau bis kan setengah semalam. Akhirnya kadang-kadang anaknya ngalah embuh, bapaknya nggak boleh dimandikan, orang takziah nggak ada yang nyolati, kan kasihan. Jadi menurut saya kalau kita kepatean, kita harus cepet dimandikan, ditaruh di musola, biar orang yang takziah itu cepet nyolati. Ya, memang di dalam imam di adat Madura ini sama dengan pendapatnya Imam Sa'roni. Yang ngimami sholat jenazah ini yang lebih baik adalah tokoh. Padahal ahli fikih banyak. Loh, mengapa? Karena apa? Sholat jenazah itu ahli syafaat. Sing oning bisa nyafaati ya orang alim. Jadi biasanya dicarikan tokoh sing alim, tujuannya apa? Untuk nyafaati kepada mayit. Makanya kadang-kadang orang Bengkalan Kalinto, orang desa ngantos guru dari Kima, guru si Kima untuk nyolati yang pertama. Nah, kadang-kadang kita ahli fikih nyolati beda orang jauh, kok tahu mau nyolati tok. Kun arba'u takbiratin kan tahu. Cuma memang anjuran Imam Sa'roni adalah yang nyolati adalah orang yang alim. Mengapa orang yang disepuhkan? Karena li'annahu ahli syafaat. Itu. Loh, terus bagaimana di adat Madura itu? Maaf, ini biar
biar jelas. Di adat Madura itu orang yang nyolati kadang-kadang paring obeng. Ini minangka sodakoh. Sodakohnya ahli mayit untuk mayit, bukan sebagai ujroh. Ya, jangan salah paham. Muling Madura diujrohi, dibayar. Itu enggak bayar. Kalau bayar lo cocok. Kadang-kadang kudu 5.000. Kadang-kadang kudu 10.000. Loh, sing ada mak benyan ya wajar wong sopir itu bawa banyak penumpang kan banyak ya wajar. Jadi gitu loh ya. Jadi kita nggak usah sensitif lah, itu biasa-biasa saja. Lo kadang-kadang lo itu muhibinnya kok yang memberikan, bukan diambilkan dari tirkah juga. Anu nih Kak, paling ngaki deh sing nyolat. Ini bukan ganjaran, bukan bayaran. Kalau bayaran nggak boleh karena apa? Fardu ain tidak boleh diujrohkan. Tapi ini minangka sodakoh dari tuan rumah. Kalau bisa pas sholat jangan diberikan pas sholat, pada sholat saja. Pada kota amal diberikan pas khutbah Jumat, ini kan ganggu itu. Takon cikir pikiran kalau dulu beri nikah kira pikiran enggak, itu sodakoh ya. Ini kok sensitif nanti. Oh mun disa beri jangan. Pon Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma wa qala dawu sapa Syekh Ibal qala balik dawu sapa Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani kang bangsa Asqalani fi Fathul Bari ing dalam kitab Fathul Bari bijawazi taksisi ba'dil ayam kelawan mengkono wenangi nentokake iki dina, nentokake mengkono iki dina bibadil amali kelawan mengkono sebagiane pira-pira amal as-sholihati kang bagus wal mudawamah lan nglanggengi bidalil hadisin kelawan dalil rupa hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakti nekani sapa Kanjeng Nabi Masjid Quba ing Masjid Quba kapan kula sabtin ing dalam saben-saben dina Sabtu masyian kali lumaku waro kibanan kali mengkono-mengkono nunggang wa kadzalikalan kaya mengkono-mengkono taksis kala dawuh sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi adkari ing dalam mengkono-mengkono kitab adkari An-Nawawi fi mabhasil musafahah ing dalam pembahasane wong kang salaman fi mabhasil musafahah ing dalam pembahasane wong kang salaman i'lamur wasira annaha temastune musafahah iku sunnatun den sunatake mujma'un kang den sepakati sapa alaiha musafahah inda talaking dalam nalikane tetemu jenengan yang punya ilmu harus dijaga etikanya. Jadi kalau ada orang alim walaupun toh lebih muda tolong dicium tangannya. Ada orang alim yang lebih muda tolong dicium tangannya. Kok ada orang tua nyungkem ke sampean karena sampean alim, itu tolong orang tua juga dicium tangannya karena tuanya. Ya tadi sing sepo nyungkem karena anak ngode karena ilmunya, sing ngode nyungkem koreng sepo karena sininnya karena usianya. Bahkan para ulama dulu kalau ada orang alim sering saya sampaikan yang dicium selain tangan juga keningnya. Nah gitu dia. Jadi ini etika. Orang itu kalau sudah mampu menghargai orang lain, fa insyaallah dia juga mulia. Yang jadi masalah kadang-kadang orang itu tidak mampu menghargai orang lain. Sering saya sampaikan gun ngarep-ngarep paring orang lain aben lo toman apa haring. Ini sing rusak seperti itu. Jadi ada waktunya kita menghormat, ada waktunya kita dimuliakan, ada waktunya kita sedekah, ada waktunya kita berderma. Jek ngarep sedekah orang tok tapi aben lo teman sedekah. Wa dzakara wa lam wa amma mana pun te perkara tadau kang biasa aking masapa annasu menungso minal musahafati nyatane musafahah ba'da sholati subhi dalam sakwise salat loro subuh wal asri lan salat asar ba'da sholati subhi dalam sakwise salat lorone salat subuh wal asri lan salat asar
Fala aslamu korona daliliku maujud lau kedwima fi syar'i ing dalam syariat ala hadal wajhi. Walakin tetapi nila bak saurana bahaya iku maujud bihi kelawan ma i'tada. Jadi amit ya, kalau ada orang melakukan kebaikan jangan selalu sensitif. Contoh, ada pondok sholat duha jamaah, ini jangan sensitif. Sama carikan dalil jakmul juhal, iki kalau disangka wajib, iki haram. Siapa yang mengatakan sholat duha itu wajib? Juga ada. Wong sholat subuh saja ada gak sholat kok sholat duha wajib. Sholat duha itu nggak ada yang wajib. Cuma kadang-kadang beberapa madrasah pondok pesantren ngajak muridnya sholat duha biar menjadi kebiasaan. Jadi sebelum kita ngukumi kepada orang, di cross check dulu apa sebabnya, gitu ya. Ini banyak kadang-kadang teman-teman itu sering sensitif mengharamkan orang lain karena lo cocok biatina. Jangan, harus dikembalikan tetap kepada fikih kita. Fa inna aslal musafahah iku sunatun sunat. Wa kaunuhu lan anane mengkono nas iku hafadu padha ngreksa sapa nas alaiha ing atase mengkono alaiha ing atase mengkono alaiha ing atase wa kaunuhu mutawi anane mengkono nas iku hafadu padha ngreksa sapa nas alaiha ing atase mafa'ala alaiha ing atase musafahah fi ba'dil ahwali ing dalam sebagiane pira-pira tingkah wa faratulan bangetake sapa nas fiha ing dalam musafahah. Kadang-kadang anak-anak itu lucu, musafahah itu cuma sedikit, jangan gitu loh. Musafahah itu yang benar, tangannya orang dicium, musafahah didik, itu enggak baik, menganggap dirinya paling mulia, didik. Kadang-kadang dicium tangannya diletakkan di pepenya, itu juga bener loh. Biasanya adik-adik fatayat seperti itu, tangannya tekan. Ada lagi musafah jari tok, ya ada saja. Gigi tok iku ya apa? Iki sunat tapi juga usah model-model. Ada sik trekem, ndek tangan orang terus sakit kabeh. Ya, jadi musafah itu hal yang baik karena apa? Buktinya orang si atokar biasanya lo ndak musafah. Menyakitkan toh, ada orang amit sampean lewat, ada orang temannya disalami, temannya gak disalami, ini menyakitkan mas. Disalami, semua disalami gantian tuh. Yang tua dicium tangannya karena menganggap beliau lebih tua dari senior daripada kita. Jangan kok didik, salaman didik, kok bukan orang yang ngerti ilmu saja. Gengsi kok salam kerja, jangan. Muro'atul adab muqaddamun ala ta'at. Mendahulukan etika ini lebih baik ya. Fa inna aslam sofahah wallahu alam. Al-Fatihah.